Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjawab soal-soal latihan tentang logaritma. Ya, diketahui fungsi logaritma fx sama dengan 2 log x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 6. Berapakah asimtot grafik fungsi f yang terjadi? Ya, jadi yang ditanya ini adalah asimtot grafik fungsi f. Jadi di video sebelumnya, di video materi tentang logaritma bagian kedua, yaitu fungsi logaritma, itu sudah saya jelaskan bagaimana cara kita mencari asimtot. Ya, jadi harus kalian ingat bahwasannya mencari asimtot itu syaratnya adalah numerus harus sama dengan 0. Ya, numerus harus sama dengan 0. Jadi nanti di sini kan kita peroleh numerusnya adalah x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 6 ya. Tuliskan langsung di sini x pangkat 2 dikurang 5x ditambah dengan 6 harus sama dengan 0. Nah, sudah seperti ini, karena di sini pangkat 2, maka ini bisa kita kerjakan dengan memfaktorkan seperti ini. Ya, untuk memperoleh hasilnya maka ini kita faktorkan. Buat sama dengan 0. Jadi dalam pemfaktoran ini harus kalian ingat untuk mengisi yang paling depan ini adalah ya yang depan dikali yang depan ini nanti menghasilkan yang ini. Jadi berapa dikali berapa supaya hasilnya x pangkat 2. Jelas x dikali dengan x ya, karena x dikali x itu adalah x pangkat 2. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita ini ya 6. Yang paling belakang ini 6. Angka berapa kalau dikalikan hasilnya nanti 6. Jadi kalian ingat nanti seperti ini. A ditambah BX ya, A pangkat 2 Nah, jadi ya kalian harus ingat nanti seperti ini ya. Ini adalah AX pangkat 2 dikurang BX ditambah BX ya, ditambah dengan C sama dengan 0. Jadi nanti untuk mencari faktor itu kalian harus ingat bahwasannya angka berapa dikalikan dengan angka berapa, berarti ini kali ya, dikalikan dengan angka berapa, maka nanti ini adalah hasilnya C. Kemudian angka berapa ditambah dengan angka berapa ini harus berhubungan. Kalau kita jumlahkan ini nanti menghasilkan B. Ya, jadi seperti itu. Dari AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, ini untuk mencari faktornya itu seperti ini. Angka berapa dikali angka berapa, nanti kalau dikalikan hasilnya C, dan kalau dijumlahkan nanti hasilnya adalah B. Kita cobakan yang ini. Yang ini adalah X pangkat 2 dikurang 5X ditambah dengan 6. Jadi langkah yang pertama adalah angka berapa dikali dengan angka berapa kalau dikalikan hasilnya adalah 6. Ya, kalau kita jumlahkan hasilnya itu adalah negatif 5. Seperti itu. Oke, kita lihat dulu yang dikalikan hasilnya 6 itu adalah 1 dikali dengan 6. Sekarang kita cek 1 dikali 6 betul hasilnya 6. Kemudian kita cek lagi kalau 1 ditambah dengan 6 hasilnya bukan negatif 5 tapi itu 7. Maka ini salah. Kita cobakan lagi, negatif 1 dikali dengan negatif 6. Ya, karena kemungkinan supaya dia di sini positif itu adalah kalau tidak negatif dikali negatif, positif dikali positif. Jadi kalian harus ingat perkalian seperti ini. Negatif dikali negatif ini hasilnya adalah positif. Positif dikali dengan positif, maka ini hasilnya adalah positif. Negatif dikali positif, ini hasilnya adalah negatif. Positif dikali negatif, ini hasilnya adalah negatif. Nah, ini harus kalian selalu ingat. Kembali lagi ke sini.
ini tadi negatif dikali negatif adalah positif ya. Sudah benar, 1 kali 6 itu 6. Sudah betul, ini adalah perkalian negatif 1 dikali negatif 6 adalah 6. Kemudian kita cek lagi untuk penjumlahannya. Kalau ini dijumlahkan, negatif 1 dijumlahkan dengan negatif 6 ya. Hutangnya ada 1, kemudian dia ngutang lagi ada 6. Maka hutangnya itu ada tuh 7. Negatif tuh 7. Ya, maka ini belum sama dengan soal yang dipinta. Hasil yang dipinta itu adalah negatif 5x. Jadi yang ini ada kemungkinannya ini jelas kemungkinannya adalah salah. Kita lanjutkan lagi. Angka berapa dikali dengan angka berapa supaya nanti kalau dikalikan hasilnya adalah positif 6. Kalau 1 dikali 6 tadi tidak bisa, maka kita coba perkalian 2 dikali dengan 3. Ya, kalau dijumlahkan nanti hasilnya adalah negatif 5. Perhatikan, positif 2 dikali positif 3 hasilnya betul positif 6, betul. Kita cek lagi yang penjumlahannya. Positif 2 ditambah dengan positif 3 ya, ada uang 2.000 ditambah uang 3.000, maka uangnya ada 5. Berarti ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 5. Sementara yang kita dipinta ini adalah negatif 5. Ya, maka ini pun salah. Ya, kemungkinan kedua nanti kalau tandanya ini negatif, negatif. Negatif 2, negatif 3. Lihat, negatif dikali negatif itu sudah positif. 2 dikali 3 juga hasilnya positif 6. Oke, ini sudah betul. Kemudian kita cek lagi yang penjumlahannya. Hutang 2 ya, negatif 2 ditambah negatif 3. Berarti negatif 2, utangnya ada 2, ditambah lagi ngutang lagi 3. Berarti utangnya ada 5. Ya, jadi ini sudah benar ya. Ini negatif 5 dan positif 6. Berarti ini sudah betul. Nah, kemudian angka ini kita masukkan lagi ke sini. Yang ini kita masukkan ya. X negatif 2 dan X negatif 3. Ya, karena ini adalah yang kita ketemui di sini tadi. Nah, sampai di sini kita buat dia sama dengan 0. Berarti X dikurang 2 buat sama dengan 0. Maka X sama dengan pindah ruas menjadi positif 2. Yang ini X dikurang 3 sama dengan 0, maka X dia pindah ruas menjadi positif 3. Oke, jadi asimtot yang kita peroleh adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Ya, jadi seperti ini. Soal selanjutnya, domain fungsi f(x) sama dengan 2 ditambah 3 log 2x dikurang 10 adalah. Nah, untuk soal ini, maka yang ditanya ini adalah berapakah domainnya? Ya, seperti itu. Jadi kalian harus ingat di video yang kemarin di logaritma di bagian kedua, itu sudah saya jelaskan bahwasanya untuk mencari domain itu ada syarat yang harus dipenuhi. Ya, syaratnya itu adalah numerus harus bernilai positif. Seperti itu. Jadi kita jawab. Nah, seperti ini. Ini kita sudah diketahui numerusnya adalah 2x dikurang 10. Tinggal kita masukkan saja di sini 2x dikurang 10, tandanya ini lebih besar dari 0. Maka 2x lebih besar dari pindah ruas menjadi positif 10. Maka x sama dengan x lebih besar dari 10 dibagi 2, hasilnya adalah 5. Ya, jadi seperti ini. Nah, maka untuk domainnya bisa kita tuliskan jadi seperti ini. X di mana X lebih besar dari 5 dan X anggota bilangan real. Nah, inilah domain fungsi f(x) sama dengan 2 ditambah 3 log 2x dikurang 10. Untuk soal selanjutnya, diketahui 2 log A dibagi 3 log B sama dengan P, dan 3 log A dibagi 2 log B sama dengan Q, dengan A, B lebih besar dari 1. Berapakah nilai
P dikali dengan Q. Ya, yang ditanya itu adalah P dikali dengan Q. Kan sudah diketahui tadi P-nya itu sama dengan 2 log A dibagi dengan 3 log B. Kemudian Q-nya itu kan sama dengan 3 log A dibagi dengan 2 log B. Nah, dari sini ini bisa kita dekatkan dulu yang satu basis, yang basisnya sama. Jadi ini bisa kita ubah menjadi seperti ini, 2 log A dibagi dengan, pindahkan saja ini, 2 log B ya, kita mencari yang basisnya sama, dikali dengan 3 log A dibagi dengan 3 log B. Nah, ini kalian ingat ada sifat logaritma kemarin yang menyatakan A log B ini bisa kita ubah menjadi 1 per B log A. Jadi ini dibalik ya, ini dibalik. Nah, jadi langkah kita selanjutnya ini bagaimana ini bentuknya menjadi seperti ini. Kita buat 1 per ya. Maka bisa ini kita buat 1 per 2 log B dikali dengan 2 log A. Perhatikan ini sama saja, ini pengertiannya sama saja dengan ini yang ini. Karena 1 dikali 2 log A itu adalah 2 log A. Ya, per 2 log B sama saja. Dikali dengan 1 per 3 log B, kita kalikan lagi dengan 3 log A. Nah, sampai sini yang ini bisa kita ubah sesuai dengan yang ini ya, yang ini dan yang ini bisa kita ubah dengan menggunakan sifat logaritma tadi. Maka dia menjadi B log 2 ya, dikali dengan 2 log A. Yang ini dikali dengan B log 3 kali dengan 3 log A. Nah, perhatikan ini sama dan yang ini sama ya. Jadi diingat lagi ada yang namanya sifat logaritma yang seperti ini, A log B dikali dengan B log C dikali dengan C log D. Nah, apabila ini sama ya, maka ini dapat disimpulkan menjadi A log D, seperti itu. Maka ini pun bisa kita simpulkan menjadi B log A dikali dengan B log A ya, 2 ya. Nah, ini menjadi B log A pangkat 2 ya. Jadi diingat misalnya A pangkat 2 ini kan sama saja dengan A dikali dengan A, seperti itu. Nah, ini bisa kita ubah lagi menjadi B log pangkat 2 A ya. Jadi seperti inilah jawaban untuk soal yang di atas ini. Diketahui fungsi fx sama dengan 1 per 2 log 32x. Nilai F5 adalah, ya, dari sini kita tulis dulu soalnya. Yang diketahui adalah fx sama dengan 1 per 2 log 32x ya. Jadi ini kemudian yang ditanya adalah berapakah nilai F5. Maka gantikan setiap X dengan 5. Ini menjadi setengah log 32 dikali 5. Ya, ingat ya sifat logaritma. Untuk perkalian A log B dikali C, maka ini bisa kita
buat menjadi A log B ditambah dengan A log C. Nah, ini pun bisa kita ubah menjadi seperti itu. Menjadi setengah log 32 ditambah dengan 1/2 log 5. Nah, sampai di sini ini bisa kita ubah menjadi setengah itu kan 1/2 itu kan bisa kita ubah menjadi 2 pangkat negatif 1. Jadi diingat ya, ini sudah saya jelaskan waktu merasionalkan bilangan. 1/2 itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat negatif 1. Log 32 ini masih bisa kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 5. Ya, 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Ditambah dengan yang sebelah sini kita ubah juga menjadi 2 pangkat negatif 1 log 5. Nah, dari sini ini basis berpangkat, numerus berpangkat. Ya, jadi kalau basis berpangkat, numerus berpangkat, kalian ingat lagi sifat yang selanjutnya. Yang ini A pangkat M, basisnya A dipangkatkan dengan M, log B pangkat N, maka ini bisa kita ubah menjadi N per M A log B, seperti itu. Maka ini bisa kita ubah juga menjadi basisnya 2 pangkat negatif 1. Berarti M-nya sama dengan negatif 1, N-nya sama dengan pangkat numerus ya, 5. Maka ini kita buat menjadi 5 dibagi dengan negatif 1, 2 log 2. Sisanya ya, 2 log 2. Ditambah dengan yang ini bisa kita buat seperti itu juga. 5 ini kan pangkatnya 1. Ya, berarti numerus 5 ini berpangkat dengan 1. Maka bisa kita buat menjadi di sini 1 dibagi pangkat basis negatif 1, 2 log 5. Seperti itu ya. Maka ini menjadi 5 dibagi negatif 1, negatif 5. Negatif 5, 2 log 2 itu adalah 1. Ya, sifat logaritma A log A, maka ini hasilnya adalah 1 ya. Jadi diingat basis, bila basis sama dengan numerus maka hasilnya adalah 1. Ditambah dengan ditambah dengan 1 dibagi negatif 1 itu negatif 1, 2 log 5. Nah, ini bisa kita tulis lagi menjadi ini ya, ini plus kali negatif kan negatif, maka ini bisa menjadi negatif 5 dikurang dengan 2 log 5. Atau bisa kita ubah menjadi negatif 2 log 5 dikurang dengan 5. Ya, jadi seperti ini cara menyelesaikan fx sama dengan 1/2 log 32 dengan x diganti dengan 5. Soal selanjutnya, jika diketahui log A pangkat 2 dibagi B pangkat 2 sama dengan 36, berapakah log akar 3 dari B pangkat 2 per A pangkat 2? Setiap kita mengerjakan soal itu, kerjakan dulu dari yang diketahui. Ya, jadi yang diketahui itu adalah log A pangkat 2 dibagi dengan B pangkat 2 sama dengan 36. Nah, ini kan bisa kita ubah menjadi log A pangkat 2 dibagi dengan B pangkat 2 sama dengan 36. Seperti ini. Maka berapakah nilai log akar 3 dari B pangkat 2 dibagi dengan A pangkat 2? Nah, ini kita buka dulu tanda akarnya, berarti ini bisa kita ubah menjadi log B pangkat 2 dibagi dengan A pangkat 2, kita pangkatkan dengan 1/3.
ya. Jadi ini kalau kita buka akarnya bisa berubah menjadi seperti ini ya. Kalau lupa, kalian bisa buka lagi video tentang merasionalkan akar yang sudah pernah saya jelaskan. Sampai di sini. Nah, ini supaya dia sama dengan yang diketahui tadi ya. Jadi kan ini log B pangkat 2 dibagi dengan A pangkat 2. Sementara yang diketahui tadi ini log A pangkat 2 dibagi dengan B pangkat 2. Nah, jadi ini bagaimana cara kita supaya yang mau kita jawab ini sama dengan yang sudah diketahui. Jadi ini boleh kita balik menjadi seperti ini log A pangkat 2 dibagi dengan B pangkat 2 dengan syarat pangkatnya itu berubah menjadi pangkat negatif. Seperti ini. Ya. Nah, jadi diingat lagi sifat-sifat logaritma yang seperti ini, log A pangkat N, A log B pangkat N ini ya. Ini bisa kita ubah menjadi ini pangkat numerus ya, berarti ini numerusnya yang berpangkat. Kita bisa pindahkan menjadi N dikali A log B. Ya, maka ini bisa kita pindahkan pangkat numerusnya ke depan, berarti menjadi negatif 1/3 log A pangkat 2 dibagi dengan B pangkat 2. Nah, ini sama dengan negatif 1/3. Kan ini log A pangkat 2 dibagi log B pangkat 2 ini sudah diketahui tadi nilainya adalah 36. Maka tinggal kita gantikan saja ini, maka dikali dengan 36. Ya, ini kita peroleh berarti bisa dicoret 1, 2 ya, 6 bagi 3 itu 2. Negatif 2, 12. Seperti ini. Selanjutnya 4 log 3 dikali 4 log 6 dibagi dengan 4 log 9 dikali 8 log 2 ditambah dengan 4 log 9 dikali 8 log 3. Maka ini sama dengan, langsung saja kita jawab seperti ini ya. Jadi dari soal ini kita perhatikan dulu mana yang bisa, langkah pertama yang bisa kita kerjakan. Ya, jadi kalian perhatikan di sini kan nilainya sama nih. Ya, maka langkah pertama yang kita kerjakan adalah menyatukan angka yang sama ini dulu. Berarti ini 4 log 3, yang lain tetap ditulis dulu, 4 log 6 dibagi dengan, ya karena ini sama kita gabungkan saja 4 log 9. Nah, kalau yang di sebelah sini kita sudah ambil 4 log 9, maka dia sisa 8 log 2. Kita tulis lagi ini 8 log 2. Kemudian tandanya adalah tambah. Kalau di sebelah sini sudah kita ambil 4 log 9, maka sisanya adalah 8 log 3. Oke, betul. Ya, jadi ini dan ini pengertiannya sama saja. Jadi kalau ini kita kalikan ke sini, kita kalikan ke dalam, maka menghasilkan 4 log 9 dikali 8 log 2. Dan ditambah dengan kita kalikan lagi ini ke sini, ke dalam ya, maka hasilnya jadi 4 log 9 dikali 8 log 3. Selanjutnya langkah kita adalah sesuai dengan sifat logaritma ini bentuk penjumlahan. Jadi sifat logaritma A log B ditambah dengan A log C, maka ini sama dengan A log B dikali C. Ini berlaku kebalikan ya. Berarti ini bisa kita buat menjadi 4 log, yang lain tetap ditulis dulu, 3, 4 log 6 dibagi dengan 4 log 9, maka ini menjadi 8 log 2 dikali 3 ya, langsung saja 2 dikali 3 itu adalah 6. Seperti ini. Nah, maka ini sama dengan langkah selanjutnya yang akan kita kerjakan, yaitu lihat ini
kita bisa buat menjadi 1 per ya, 1 per 1 per seperti itu. Berarti ini 1/4 log 9 seperti ini ya, dikali dengan 4 log 3 dikali dengan 4 log 6 dikali dengan 1/8 log 6. Jadi ingat lagi sifat selanjutnya, jika ada soal seperti itu, misalnya 1/a log B, maka ini bisa kita buat menjadi B log A. Nah, itu tujuan kita supaya soal ini bisa kita selesaikan. Jadi ini kalau kita naikkan, itu menjadi 9 log 4 dikali dengan 4 log 3 dikali dengan 4 log 6 dikali dengan 6 log 8. Nah, sampai sini kan masih ada yang masih sudah bisa hilang ya. Ini bisa kita selesaikan. Ini sesuai dengan sifat logaritma yang ini, A log B, B log C ya, maka ini bisa kita ubah menjadi A log B kali A log C, maaf. Nah, seperti itu. Maka ini pun bisa kita buat menjadi 9 log 3, yang ini menjadi 4 log 8. Oke ya. Nah, sampai sini ini bisa kita ubah menjadi 9, ini kan bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 log 3 dikali dengan 2 pangkat 2 log 2 pangkat 3. Ini lagi perhatikan sifat yang selanjutnya, ini adalah kita gunakan sifat basis berpangkat A pangkat M log numerus berpangkat B pangkat N. Maka ini sama dengan N per M A log B ya. Jadi ini bisa kita buat juga seperti itu. Lihat, ini pangkat numerusnya M-nya, N ini adalah pangkat numerus ya. Numerusnya pangkatnya adalah 1. Karena ini tidak ada, berarti ini adalah 1. Berarti kita bisa buat 1/2 dikali 3 log 3 log 3 dikali dengan yang ini numerusnya adalah 3. Berarti bisa kita buat 3/2 log, ada 2, basisnya 2 log 2 ya. Sampai sini sifat selanjutnya yang kita gunakan adalah yang ini. Untuk bilangan pokok atau basisnya sama dengan numerus, maka hasilnya adalah 1. Nah, maka ini kita peroleh 1/2 dikali 3 log 3 itu 1, berarti 1 dikali 1/2 itu 1/2 dikali dengan 3/2, 2 log 2 itu pun hasilnya adalah 1. Maka sisanya adalah seperti ini, 1/2 dikali dengan 3/2. Maka yang kita peroleh ini sama dengan 1 dikali 3, 3, 2 dikali 2 itu adalah 4. Ya, jadi 4 log 3 dikali 4 log 6 dibagi 4 log 9 dikali 8 log 2 ditambah 4 log 9 dikali 8 log 3 itu hasilnya adalah 3/4. Seperti ini. Banyak-banyak latihan soal supaya kalian lebih memahami bagaimana cara mengerjakan soal-soal logaritma. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.